Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di pagi hari ini kita akan disapa dengan firman Tuhan. Alangkah baiknya kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dang mangisahi ibana di nahona icak, dang mangasupi di nama naon na porsuk. Alai dipasahat do tu panguhum siti gorrohai. Rela menderita karena Kristus. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Firman Tuhan hari ini dikirimkan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang berserak di Asia Kecil, di tengah-tengah kondisi yang digambarkan mengalami penderitaan. Hal yang tidak bisa kita hindari dari kehidupan ini adalah datangnya penderitaan. Dan faktanya, tidak satu orang pun di dunia ini yang perjalanannya selalu mulus, tidak ada hambatan. Termasuklah gangguan, ancaman, dan kejahatan, yang justru terjadi karena direncanakan. Demikianlah yang dialami oleh orang-orang Kristen di Asia Kecil. Ancaman dan kejahatan dari kekaisaran Roma bagi setiap orang yang mengikuti jalan Tuhan. Disinilah Petrus mau meneguhkan iman mereka, agar sekalipun dalam penderitaan, mereka tidak meninggalkan iman mereka terhadap Tuhan. Pertama sekali, yang Petrus ajarkan adalah tetap tunduk dan taat walaupun majikannya itu seorang yang kejam dalam ayat 18. Dasarnya adalah menderita oleh karena kehendak Allah merupakan kasih karunia dalam ayat 19. Yang kedua, menyadari bahwa di dalam tekanan, ia sedang meneladani penderitaan Kristus yang walaupun tidak berdosa namun diperlakukan tidak adil, bahkan sampai dihukum mati pada ayat 21 hingga ayat 23. Kristus rela diperlakukan tidak adil dan tidak membalas, karena ia mau menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Seharusnya kita juga memiliki motivasi yang sama. Rela diperlakukan tidak adil oleh majikan, supaya mereka beroleh pengenalan akan keselamatan Kristus. Satu hal yang perlu kita ingat, dan mungkin tidak akan bisa dilakukan, kalau mengandalkan kemampuan diri pribadi seseorang, atau seorang Kristen sejati tidaklah dipengaruhi oleh situasi. Bahkan, ketika ia diperlakukan tidak adil, ia bukan hanya tidak membalas, melainkan mengampuni dan berbuat kebajikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pada saat hari ini, kami masih Engkau teguhkan dengan mengatakan, apapun yang kami rasakan, apapun yang kami derita, tidaklah sepantasnya kami harus membalaskan. Namun, kami harus memaafkan, mengampuni, dan mendoakan saudara-saudari kami yang telah melukai hati kami. Sebab teladan yang Engkau lakukan adalah memaafkan seluruh dosa-dosa kami tanpa membalaskan kejahatan yang telah kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan atas keterbatasan kami, dan kuatkan kami untuk melakukan firman. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.